Kasih karunia dan damai sejahtera itulah yang memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi kepada kita saudara-saudaraku. Renungan kita pada hari ini Kamis 2 Juni 2022 tertulis di dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, istilah kasih karunia diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu kata charis yang dapat diartikan sebagai anugerah, pemberian semata. Di dalam Perjanjian Baru, kata ini mengandung makna kemurahan hati Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layak untuk dihukum. Sementara arti secara umum kata kasih karunia adalah pemberian yang dilandasi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Jadi melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, itu bukan dilakukan dengan keterpaksaan, tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan, didasarkan oleh kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Dengan demikian jelas sekali bahwa keselamatan manusia berdosa bukan oleh karena perbuatan baik, amal, atau karena kesalehan hidupnya, melainkan semata-mata karena pemberian atau kasih karunia Allah semata. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang disebutkan oleh Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Inilah yang mendasari mengapa Allah menyatakan kasih karunia-Nya, yaitu supaya kita yang berdosa beroleh pembenaran dan keselamatan. Dalam Titus 2 ayat 11, Rasul Paulus dalam pimpinan, tuntunan, arahan, dan bimbingan Roh Kudus menulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita pasti percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi apakah yang kita percaya itu berdampak dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah mengalami anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Berdasarkan surat Paulus kepada Titus di dalam Titus 2 ayat 11 tentang kasih karunia, tentu ada beberapa hal yang hendak dikatakan dalam nats firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Kita dimampukan untuk meninggalkan dosa. Itu artinya keselamatan yang datang dari Allah mendidik kita untuk meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu di dalam keberdosaan. Kita akan meninggalkan cara hidup yang memberontak terhadap Allah dan menjauhkan diri dari cara hidup dunia yang penuh dengan keberdosaan. Sementara yang kedua yang dinyatakan firman Tuhan hari ini adalah kita dimampukan untuk memiliki cara hidup yang baru.
Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan cara kehidupan kita yang baru. Hal itu berarti kalau yang disebut dengan kehidupan yang baru adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita mau dididik untuk menahan diri untuk tidak melakukan kehidupan yang lama. Dan kehidupan yang lama itu adalah kehidupan yang memberontak Allah. Tentu kalau kita hidup di dalam pemberontakan Allah, dalam hal ini adalah dosa, tentu itu bukanlah yang disebut dengan hidup yang baru, tetapi kita masih hidup di dalam hidup yang lama. Sementara kalau kita sudah hidup di dalam hidup baru, tentu buah-buah roh yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 20 itulah sampai 21 itulah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita hidup di dalam mempermuliakan Allah, supaya Allah itu kita muliakan di dalam kehidupan kita lewat cara kehidupan kita dan makna kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yang dikatakan firman Tuhan ini adalah bahwa kita dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Tentu kita tahu bahwa ketika kita diajarkan memiliki pengharapan akan masa depan, kita harus memahami tentang kompleksitas hidup yang sedang kita alami, yang penuh dengan kondisi dan situasi yang mungkin menggoncang kita. Tetapi kita berharap bahwa apapun keadaan kita saat ini, Tuhan pasti akan memberikan pencerahan kepada kita, dan Tuhan pasti memberikan pengharapan bagi kita. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Memang kita harus mengakui ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang memiliki pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan orang-orang seperti ini akan menata hidupnya untuk pengharapan di dalam hidup kekudusan. Sebab orang yang siap menanti kedatangan Kristus adalah orang-orang yang berjuang untuk menjaga kekudusannya di dalam Tuhan, sebagai bukti bahwa hidupnya siap untuk menanti mempelai yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan ini kepada kita? Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata, bukan karena siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita sudah menikmati anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, kita harus memiliki tekad untuk meninggalkan dosa dan berusaha memiliki kehidupan yang baru, yang dalam hubungannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri, yang manakala bahwa kita sudah menikmati anugerah Tuhan semata. Mari kita menghayati bahwa pemberian kita ini hanyalah anugerah Tuhan semata, dan kita akan memakai anugerah Allah itu dengan baik
bukan kita pakai dalam hal melakukan keberdosaan yang mana mendukakan hati Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih atas firman yang sudah Kau taburkan kepada kami hari ini Bapa, di mana Engkau sudah menganugerahkan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus, yang mana melalui pengorbanan Yesus Kristus tersebut, itulah harga yang sangat mahal kepada kami, di mana Engkau mau menebus segala keberdosaan itu, dan merupakan suatu anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Jika kami memperoleh anugerah itu, maka kami harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Berkati kami Bapa, supaya kami menghayati akan anugerah Tuhan semata di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami beraktivitas untuk senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu di sorga. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.